Oke, Jujur tersapa kembali untuk Jujur yang baru saja mengakses di live streamingnya di lovejujur.online. Di kesempatan sore hari ini kita sedang berada di program acara Happiness Moment bersama dengan Ibu Salin, dan temanya adalah menarik, jangan takut. Jadi Jujur yang hari ini sedang takut perlu mendengarkan program ini nih, karena program ini berkata jangan takut. Nah, apa nanti yang akan dibagikan oleh Ibu Salin, kita dengarkan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan bersama dengan Ibu Salin, dan terbuka di line interaktifnya di 085724011372, di 085724011372. Silakan Ibu Salin. Oke, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, kita minta pengurapan Tuhan buat kita semua. Mari kita satu dalam doa kita. Haleluya. Tuhan, terpujilah namamu yang besar, penguasa tunggal alam semesta, pencipta kami, juru selamat kami. Hamba berdoa bagi semua saudara yang sudah mendengarkan streaming ini di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkati telinga roh kami, apa yang kami dengar dan apa yang kami baca dalam firman Tuhan. Sungguh iman kami ditambahkan, kami diberkati, dan kami akan bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah sesi ini dari awal sampai akhir. Tuhan bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagimu pujian, hormat, dan kemuliaan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya akan bicara tentang jangan takut. Memang ini adalah hal yang wajar bagi setiap manusia. Rasa takut itu semua orang pasti memilikinya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa membedakan rasa takut yang seperti apa. Tentu dengan adanya kondisi yang di seluruh dunia global sedang merasakan hal yang sangat menyedihkan secara manusiawi, di mana kita semua sedang mengalami COVID-19 virus ini. Tentu bukan hal yang main-main untuk kita berpikir bahwa kita ini menganggap sepele. Tetapi sayangnya adalah kita sebagai anak Tuhan kok terkecap dengan masalah ini sampai akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, ini jadi problem, saudara. Nah, apakah saudara ada tinggal dalam roh ketakutan, atau saudara sedang melakukan sesuatu yang memang benar-benar engkau penuh hikmat Tuhan, engkau tetap bergerak dalam rohmu untuk buat sesuatu, karena pemerintah butuh doa saudara, karena orang-orang yang sakit butuh doa saudara, karena Indonesia butuh doa saudara, karena dunia butuh doa saudara. Dan dengan doa orang-orang percaya yang dengan sungguh-sungguh berdoa itu, Alkitab katakan besar sekali kuasanya. Nah, oleh karena itu saya mau ajak kita baca dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Lalu apa yang kita akan dengar dan kita akan pelajari hari ini, saya rindu saudara akan diberkati. Dan ayo, stop fobia. Tetapi anak Tuhan harus punya roh yang terbakar di dalam api roh Allah. Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan untuk mengerti apa yang saudara harus lakukan di tengah-tengah dunia yang sedang merambat di dalam roh ketakutan ini. Kita baca sebentar, Yesaya 41 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yes. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa Kalau kemenangan. saudara hidup memang percaya sebelum melihat, ini iman saudara ya. Percaya sebelum melihat situasi ini membuat kita semua melihat dan terfokus kepada situasi. Tetapi saya katakan sekali lagi di awal bahwa pemerintah butuh doa-doa saudara, Indonesia butuh doa-doa saudara, orang yang terkoneksi atau terinfeksi dengan virus ini membutuhkan doa-doa saudara, keluarga saudara butuh doa saudara, jemaat saudara butuh doa saudara. Orang yang berdoa dengan roh yang berani akan melihat kemenangan yang besar. Tuhan menjamin dalam Yesaya ini sangat luar biasa. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Kenapa saudara? Karena orang yang takut pasti akan arahnya yang namanya kebimbangan, khawatir, itu pasti akan ada bagi dia. Orang yang takut itu pasti akan bimbang. Nah, kalau saudara sudah takut, saudara mulai bimbang dan khawatir, saya yakin saudara tidak bisa berdoa. Saya percaya saudara tidak bisa lakukan sesuatu yang memang roh Allah ingin saudara lakukan. Kenapa? Tuhan berkata kepada bangsa Israel yang sedang mengalami ketakutan yang besar dalam situasi kondisi yang mereka alami. Mungkin sama seperti keadaan ini. Tetapi saya ingin katakan firman Tuhan yang sama buat kita, bahwa Tuhan sedang berkata jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan setiap perkataan Tuhan. Diteguhkan di dalam kita. Luar biasa saudara. Tuhan meneguhkan langkah-langkah kita. Tuhan menjaga kita. Bahkan akan menolong kita. Ini yang Tuhan katakan. Dalam semua situasi saudara gak bisa menolong diri saudara sendiri, menolong orang lain. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan akan memegang hidup kita, tangan kita.
dengan tangan Tuhan yang membawa kemenangan luar biasa. Nah, kalau kita baca ayat ini, sebenarnya sebagai orang percaya kita harus sadar kita tinggal dalam dunia ini, dan saudara harus tahu bahwa Alkitab katakan bahwa semua anak Tuhan, ingat, engkau bukan berasal dari dunia ini, tapi engkau berasal dari kerajaan sorga. Yang kita harus waspadai dan tahu bahwa kita adalah pagar doa, penjaga roh. Kita nggak bisa mengalami satu situasi yang membuat iman saudara dan saya loyo. Saya heran kalau akhirnya saudara nggak bisa lagi beribadah, karena memang ada instruksi bahwa ibadah harus di tempat masing-masing. Tapi bukan berarti roh saudara ikut terkungkung, terikat. Saudara akhirnya terpojok, saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak orang sampai nggak bisa pergi beritakan Injil Tuhan karena cuma situasi kondisi. Come on please. Apa yang saudara harus lakukan? Tentu orang yang sehat tubuhnya, saudara, yang harus melakukan ini. Ada banyak orang setelah mendengar virus baru belajar sehat. Sebenarnya sebelum ada virus, semua saudara harus hidup sehat, sehingga kondisi tubuh saudara ini akan fit dan bisa menangkis semua yang namanya penyakit apapun. Tetapi saya akan bahas kembali lagi ke dalam soal iman, saudara, ya, karena iman itu percaya, ya, sebelum melihat sesuatu. Waktu saudara mengalami ketakutan, pasti akan disertai dengan roh kebimbangan dan kekhawatiran, dan ini mengerikan. Kita baca Matius 14, kita lihat beberapa ayat yang penting di sini, ya. Matius pasal yang ke-14, kita akan belajar lebih banyak. Saya rindu saudara tangkap saat itu, roh saudara udah mulai terbakar oleh Tuhan, lalu kemudian saudara berkata bahwa kita nggak boleh begini, kita nggak boleh gitu. Come on, saya katakan saudara tidak harus takut dengan hal-hal yang seperti ini. Yang penting kondisi saudara kuat, dan saudara harus tetap pergi doa keliling, tabur minyak urapan, dengan motor saudara, dengan mobil saudara, dengan jalan kaki. Harus ada pergerakan roh yang tetap saudara lakukan. Apakah saudara hanya di rumah dan hanya makan tidur? Please, come on. Kita harus buat sesuatu dalam kegerakan roh kita. Kita mungkin di rumah, tapi kita tetap bisa streaming, baca firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, bisa bukan video-video membangun iman saudara dengan orang lain. Nah, ini yang paling penting. Artinya tetap berbuat sesuatu di mana roh saudara tetap terbakar untuk Tuhan. Kita baca di dalam Matius 14, saudara. Kita lihat bahwa ada satu kejadian di sini yang kita mungkin akan melihat bahwa sebenarnya rasa takut itu akan bikin kita menjadi jatuh, ya. Ayat yang ke-27 kita mulai baca. Silakan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yes. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu lanjut. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lihat, ketakutan pasti buat orang bimbang. Dan bimbang bikin saudara akan jatuh. Ini contoh yang sangat nyata, di mana Yesus waktu itu hadir di tengah-tengah pertemuan dengan murid-muridnya. Dan dalam cerita ini kita tahu semua kejadian ini, gitu ya. Dan Petrus merasa bahwa dia akan pergi karena dia yakin kalau itu Tuhan, dia pasti akan selamat. Dan itu yang dia katakan, "Tuhan, apakah itu engkau? Suruhlah aku datang kepadamu." Ya, berjalan di atas air. Secara manusia kita tidak bisa berjalan di atas air, tapi kepada siapa kita percaya, iman kita melakukan hal itu. Dan Petrus mengatakan ini karena itu imannya. "Apakah itu engkau? Suruhlah aku berjalan di atas air." Karena dia tahu kalau memang itu adalah Tuhan, pasti dia bisa berjalan di atas air. Ini luar biasa, saudara, ya. Kalau memang Tuhan ada dan saudara melihat Tuhan itu bukan hantu, tapi Tuhan benar-benar adalah Tuhan, adalah Allah yang menyelamatkan saudara, yang melindungi saudara, saudara akan pasti akan berkata seperti yang Petrus berkata, "Kalau engkau suruh aku berjalan." Dan betul, akhirnya Tuhan berkata kepada dia, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Nah, yang terjadi adalah ini. Tapi ketika derasnya tiupan angin, nah ini terjadi derasnya rasa manusia daging itu merasakan ada tiupan angin yang keras. Apa yang terjadi? Alkitab menjelaskan, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus mengulurkan tangan tentunya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Ini saya mau katakan saudara bahwa dalam situasi ini betul kita harus menjaga diri kita benar-benar sehat walafiat, tapi roh kita harus menjaga bangsa ini, menjaga keluarga kita, menjaga jemaat kita, menjaga para pemerintah kita dengan doa-doa yang luar biasa, dengan mata roh yang tajam, dengan terus mendoakan dan menabur taburan doa kemanapun engkau pergi, dengan minyak urapan engkau doakan. Kenapa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, dia melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Kita perlu mengambil tindakan. Nah, dalam situasi yang Petrus alami ini sama seperti kita semua sedang merasakan keadaan yang sedang terjadi. Nah, apa yang kita lihat dan rasakan secara daging kita, tentu itu melemahkan. Petrus saat mengalami apa yang dialami secara daging, ada tiupan angin itu, dia mulai merasa ragu, dan ragu itu membuat dia mulai jatuh. Saya teringat dalam kitab Yohanes 10 ayat yang 10 bagian A, dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri. Pertama, mencuri pengharapanmu, mencuri jam doamu, mencuri rasa syukurmu, mencuri api rohmu yang sudah engkau terbakar. Dia mencuri. Dan kalau semua yang engkau punya dalam Tuhan saudara, dia curi, apa yang terjadi yang kedua? Dia membunuh roh saudara, membunuh ada passion untuk mau bergairah mencari Tuhan, membunuh roh saudara untuk mau berdoa dan berteriak. Kenapa? Karena udah penuh dengan roh ketakutan. Dan orang kalau takut pasti bimbang, dan orang bimbang gak bisa berdoa. Dan apa yang terjadi kalau roh saudara sudah dimatikan oleh iblis? Dia membinasakan saudara. Apakah anak Tuhan akan takut dengan keadaan seperti ini? Kita harus menjadi pagar doa di dalam roh. Saya tidak lagi bilang bahwa ada beberapa gereja yang berkata mungkin kami mau tinggal di gereja berdoa bersama atau kami di rumah. Saya tidak bilang. Yang jadi kenyataan adalah apakah roh saudara akhirnya terikat. Ini jadi persoalannya. Karena ibadah dimanapun bukan persoalan. Yang persoalan adalah apakah akhirnya roh saudara menjadi takut sehingga engkau gak bisa berdoa dengan powerful, dengan roh yang penuh dengan api Allah. Ini jadi persoalannya. Saudara harus mengerti nilai dari iman saudara, ya, karena iman kita itu tidak melihat tapi kita percaya. Nah, orang yang ragu tentu tidak bisa berdoa. Kita lihat di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, Tuhan katakan seperti ini, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita perlu menguasai diri kita supaya kita bisa berdoa, mengalami Tuhan. Kita baca ayat ini, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, Yes. dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, dalam situasi kayak gini gak usah saudara rasa krusuk, takut, bingung, mau kemana-mana, akhirnya jadi orang yang fobia. Saya dikirim sama teman saya satu video saudara. Ini video yang lucu, tapi saya mau share sedikit. Saking fobianya, ya, dia mau ke kamar mandi, dia putar keran, dia ingat, oh ini kerannya kotor, dia ambil sabun cuci tangan, dia cuci kerannya saudara, tangan keran dicuci. Setelah tangan keran cuci, dia ingat dia pegang lagi botol dari sabun itu, dan dia ingat di botol itu ada kumannya, dia cuci lagi itu saudara botolnya. Dan setelah itu selesai, dia mau buka pintu, dia ingat pintunya di gagangnya itu ada saudara lihat ini saking fobia, dia ambil sabun, dia cuci lagi gagangnya. Dan saat dia mau tersandar di dinding, dia di dinding juga ini ada virusnya, dia cuci juga dinding. Saudara bisa bayangkan, come on please. Kadang-kadang fobia saudara membuat saudara akhirnya menjadi orang yang akhirnya dikalahkan oleh iblis. Karena iman saudara akhirnya menjadi iman yang kaleng-kaleng. Iman yang tidak punya kuasa di dalam Tuhan. Nah, come on, mari kita kembali lihat. Segala sesuatu, ya, kesudahan ini sudah mulai dekat. Apa yang Tuhan sarankan buat kita? Tetap tenang, kuasai diri supaya engkau bisa berdoa. Apa yang dimaksud? Orang yang mengerti situasi-situasi yang sulit ini dan dia tetap berserah, bersuka cita. Ini penting. Saya bertemu dengan semua orang bercerita, muka mereka seperti pepaya mentah, udah ketakutan sana sini. Come on please, ada apa dengan saudara? Kita perlu dengan sukacita dan berkata semua yang Tuhan buat itu baik. Tetapi Tuhan ingin kita belajar bagaimana menguasai diri
dan menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Mengapa harus kuasai diri? Karena kuasai diri itu membuat kita nggak khawatir dengan semua situasi, dan itu membuat kita jadi tenang. Lalu kita bisa fokus berdoa. Ini yang Tuhan inginkan dari kita. Karena Tuhan tidak pernah kasih kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 menjelaskan sangat clear. Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, tapi satu roh untuk kita mengatakan ada kekuatan di dalam diri kita, ada kasih Kristus, dan ada sebuah ketertiban di dalam roh kita yang terus terjalin sampai kita menjadi orang-orang yang penting di dalam kerajaan surga sebagai pagar doa bagi orang-orang membutuhkan kita. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tetapi yang Tuhan kasih buat kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, ya, kasih dan ketertiban. Kekuatan di mana kita tahu bahwa kita bukan orang yang rapuh, tapi kita orang yang kuat di dalam iman yang baja, iman yang hebat sekali. Ya, kita punya kasih Kristus yang bisa menabur kasih ini kepada seluruh dunia yang sedang berduka, sedang bersedih. Kita tabur kasih. Kenapa? Tuhan mengasihi semua umat. Dan yang Tuhan ciptakan itu adalah indah dan baik dan mulia, dan tidak ada yang rusak yang Tuhan ceritakan. Nah, kita perlu mengerti hal ini. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, amin. Tapi rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera. Apakah hati saudara sampai detik mendengar khotbah ini, saudara penuh dengan damai sejahtera? Atau saudara sedang dicemaskan oleh situasi dan segala sesuatu yang saudara lihat, saudara dengar, apalagi di berita, di televisi, pagi, siang, malam, saudara setel televisi, saudara putar on televisi, saudara mendengar kabar itu, bahkan di segala setiap sudut-sudut medsos yang ada, semua menceritakan hal itu. Puji Tuhan kalau orang berdosa akhirnya menaikkan status firman Allah, haleluya. Tetapi kalau saudara terus menceritakan tentang corona dan bukan keselamatan, ini kesalahan paling fatal, saudara. Dan Tuhan ingin saudara untuk mengerti bahwa kita membawa kabar damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan tidak kasih kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, kekuatan yang kita punya ini untuk mengerjakan segala sesuatu supaya Tuhan dipermuliakan. Satu ayat lagi, Amsal yang ketiga ayat 25, saudara. Haleluya. Amsal 3 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Come on. Jangan takut dengan kejutan yang tiba-tiba bila itu datang. Adakah, kita bilang gini, adakah iman di bumi ini saat dia datang? Jadi semua kejadian yang terjadi, saudara kalau memang percaya firman, saudara percaya dari juru selamat, engkau akan tetap bersyukur dan berkata, Tuhan engkau baik. Dan saya ingin katakan, hidup mati kita dikuasai dalam tangan Tuhan. Jangan saudara terfokus dengan penyakit dan segala keadaan situasi, malah saudara nggak bisa tenang dan tidak bisa berdoa. Saudara nggak bisa bersyukur, memuji Tuhan. Alkitab berkata di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 17 bahwa Tuhan bergirang karena kita, dan Dia sebagai pahlawan kepada kita dalam kemenangan yang Dia berikan. Inilah dahsyat. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Stop dulu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, di tengahmu, sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Lanjut. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi saudara nggak perlu takut. Semua harus dilewati saudara dengan sukacita, dengan ucapan syukur bahwa Tuhan baik. Imanmu, nubuatan-nubuatan, tepang tangan orang-orang kepada saudara dalam doa-doa profetik mereka harus membangkitkan imanmu sampai detik ini. Engkau harus dipagar doa dengan roh yang terbakar. Engkau harus berdoa untuk pemerintah supaya Tuhan kasih hikmah dan kemampuan kepada para dokter untuk mereka dikasih Tuhan kekuatan. Saudara harus punya doa yang kuat. Come on please. Lakukan sesuatu dalam roh saudara, bukan membiarkan roh ketakutan menguasai saudara. Nah, ada 3 poin yang saya mau bagikan buat kita, ya. Apa yang memang harus saudara lakukan
supaya saudara tidak ada di dalam roh ketakutan? Apa yang dapat dilakukan supaya bisa tenang dan meneruskan hidup tidak tinggal di dalam roh ketakutan? Yang pertama, hiduplah di dalam doa. Saya percaya kalau saudara itu kuat dengan doa, wow, your soul akan tenang sekali. Engkau akan tenang. Doa akan menghantarkan saudara untuk tetap tenang. Yang kedua, tetaplah percaya kepada firman-Nya dengan sungguh-sungguh hati, bahwa tidak ada firman-Nya yang gagal satupun. Haleluya. Firman-Nya ya dan amin. Roma 9 ayat yang ke-6. Ya, yang kedua, percaya kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Nya itu ya dan amin. Roma 9 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Yes. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Haleluya. Israel adalah orang Israel. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jika dia berkata ya, pasti terjadi ya. Dia berkata tidak, pasti tidak. Apapun yang dia katakan pasti terjadi. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala Haleluya. sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Ya, jadi saudara harus percaya firman. Kalau saudara satu sudah berdoa, saudara akan mengambil firman dan siapkan buku catatan saudara. Catat semua firman. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, gak pernah gagal. Dan apa yang dia katakan itu pasti terlaksana. Dan rancangan damai sejahtera itu yang terjadi. Dicatat saudara. Ya, yang ketiga, tetap fokus dan arahkan pandangan saudara kepada Yesus dan bukan kepada masalah. 3 hal ini. Pertama, supaya saudara tidak terikat dengan roh ketakutan. Pertama, mulailah berdoa, seringlah berdoa. Yang kedua, bacalah firman Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan gak pernah gagal dan rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan yang ketiga, tetap fokus dan arahkan pandangan kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Ibrani 12 ayat yang kedua kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani mengatakan mari kita fokus. Kita melihat dengan mata roh yang tajam kepada firman Allah yang lebih besar dan bukan masalah yang lebih besar. So just it. Ya, hadapi semua dengan sukacita, dengan tetap percaya bahwa Tuhan lebih besar dan rohnya di dalam saudara lebih besar dari roh apapun, dan tidak ada ya ketelanjangan, penyakit, masalah yang bisa pisahkan saudara, bahkan maut tidak bisa pisahkan saudara dari kasih Tuhan. Luar biasa ya. Jadi saudara harus punya keyakinan dan percaya bahwa di dalam rohmu ada roh Tuhan yang sangat hebat, dan saudara akan meninggikan nama Tuhan kemanapun dan dimanapun Tuhan bawa saudara. Rohmu akan terbakar melayani Tuhan. Dan ingat, Tuhan pilih saudara menjadi jawaban bagi dunia ini, bagi pagar-pagar doa yang memberkati semua orang yang membutuhkan Tuhan. Kita akan lanjut sesi ini berikutnya ini. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.